Hai kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Saya ingatkan kembali, tak penat-penat saya mengingatkan kepada kalian semua, jom ramai-ramai kita semua boikot produk-produk yang menyokong laknatullah. Mulai hari ini kita sokong produk-produk lokal atau produk tempatan. Karena apabila kita membeli produk-produk lokal, otomatis keuntungannya lari ke negara kita sendiri, bukan keluar. Oke, langsung mulakan saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim satu link video melalui DM saya. Judul atau tajuknya ialah "Seisi dunia heboh gara-gara Malaysia mau kirim pasukan ke Palestina. Indo udah duluan." Indonesia kek, Malaysia kek, Brunei kek, mana-mana negara, kalau dia sokong atau bantu saudara-saudara kita di Palestina, kita kompak, kita satu padu menyokong, jangan ada perselisihan, jangan dibanding-bandingkan. Malaysia kini membuat Indonesia Dunia heboh terkesima. gara-gara Malaysia mau kirim Jadi, pasukan ke Palestina. disampaikan oleh Indo Pak udah Cik, duluan. Menteri Pertahanan Malaysia, Bapak Muhammad Hassan. Pak Cik yang dikenal garis keras ini, sekali membuat kebijakan yang sangat berani, membuat netizen Indonesia melongo. Jadi, dikatakan oleh Pak Cik, Malaysia, lewat Angkatan Tentera Malaysia, ATM, akan mengirimkan pasukan ke Palestina jika memang diperlukan oleh PBB Betul kan nih? untuk mengirim pasukan ke sana. Ini hal yang sangat di luar dugaan. Banyak negara lain ragu untuk menambah pasukan karena alasan utamanya Kalau betul saya sokong. ketidakseimbangan persenjataan antara militer IDF dan militer yang ada di UNIFIL. IDF menggunakan roket, rudal, dan pesawat tempur, sementara UNIFIL hanya menggunakan senjata laras panjang. Banyak negara ragu membuat pernyataan seberani Malaysia. Kalau memang diperlukan, kita siap mengirim pasukan ke Ini betul ke atau ini hanya hoax? Saya takutnya ini berita-berita macam ini hoax. Biasalah konten-konten kreator itu buat-buat berita atau konten yang tidak fakta, tidak nyata. Misalkan ya, Indonesia kirim tentara ke Palestina. Itu sama aja ngajak perang sama Amerika. Karena kita sama-sama tahu, laknatullah Zionis itu kesayangan negara Amerika. Bukan berarti saya tidak menyokong suatu negara, contohnya Malaysia ataupun Indonesia kirim tentara ke Palestina. Tapi kan tidak semudah itu. Yang diharapkan itu negara berhampiran dengan Palestina, contohnya Lebanon, Yordania, Mesir, Arab Saudi. Mereka-mereka itulah yang dekat dengan Palestina, yang bisa langsung membantu Palestina. Kalau yang negara-negara jauh, contohnya Indonesia, Malaysia, Brunei, kita kirim doa, kita sama-sama boikot produk-produk yang menyokong laknatullah. Kalau misalkan ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, kalau kita ada rezeki lebih, kita dermakan. Ini bukan ke Lebanon, tetapi ke Palestina. Ini bukan sekedar omongan semata. Malaysia sendiri mengambil sikap wait and see terkait keputusan PBB mengenai pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Palestina. Masuk itu Menteri Pertahanan, tentara Datuk Sri PBB. Muhammad Hassan, atau yang kalian kenal sebagai Pak Cik, menyatakan, pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan, apapun keputusan PBB nantinya, dan hal itu akan dipertimbangkan khususnya oleh Angkatan Bersenjata Malaysia. Pak Cik menambahkan, sebagai anggota gerakan non-blok di bawah PBB, Malaysia sebelumnya pernah bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Ia juga mengatakan, kami memiliki lebih dari 800 personil militer di Lebanon. Kami juga memiliki beberapa perwira yang masih bertugas di Somalia atau di beberapa negara Afrika lainnya, namun tidak sebanyak di Lebanon. Sebagai negara anggota PBB, kami akan menunggu dan melihat apa keputusan PBB nantinya. PBB Kami akan dandelin, menilai apakah nggak perlu bisa bagi dandelin. Malaysia untuk bergabung dengan pasukan perdamaian atau tidak. Kami tidak akan tergesa-gesa mengirimkan pasukan kami ke sana, ungkapnya. Kemudian, Pak Cik menegaskan, jika memang dibutuhkan, Malaysia siap mengirim pasukan, seperti yang disampaikannya kepada wartawan usai penyerahan medali jasa Malaysia PGM kepada 536 ADM veteran dan ahli waris di Port Dickson. Oh ya, Sementara Port Dickson itu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim, membantah klaim bahwa Malaysia menolak mengirimkan pasukan militer untuk membantu Palestina. Menurut Pak PM Anwar Ibrahim, jika memang dibutuhkan, Malaysia siap mengirimkan dibutuhkan tentara. diperlukan ya. Mengapa tidak segera dikirim sekarang dan bergabung dengan Indonesia yang sudah ada di sana, tak perlu besar-besaran mengumumkannya di media. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, keputusan pengiriman pasukan militer tidak bisa diambil dengan sembarangan karena memerlukan persetujuan dari negara tetangga Palestina. Sebagai tambahan, Muhammad
Dalam sambutannya, menyatakan bahwa akan ada pergantian tim Malbat 810 yang tergabung dalam misi United Nations Interim Kepala Force in negara Lebanon, ini. UNIFIL, mulai tanggal 2 Oktober yang Itu lalu. siapa tuh? Anak Raja Wah, Salman. bikin heboh dunia nih. Bagaimana Buat menurut kalian? Amerika. Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Tapi saya berharapnya ini berita betul apa adanya. Jadi Indonesia maupun Malaysia itu kirim tentara ke Lebanon ya, sebagai tentara PBB, perdamaian lah. Tidak guna itu PBB, lebih baik kau mampuslah ke laut. Nama aja, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemana tuh Palestina dibantai, rumah sakit, hospital dihancurkan, PBB kemana? Diam. Coba ketika Ukraina kemarin ya, wah, mau itu pun Rusia nyerang Ukraina itu bukan nyerang yang ibaratnya rumah sakit atau hospital, sekolah atau rumah ibadah. Tidak, mereka menyerang khusus tentaranya saja. Kalau misalkan kena masyarakat awam atau masyarakat sipil, itu tidak sengaja. Beda halnya laknatullah. Kalau laknatullah, kalau nyerang itu sengaja. Bahkan hospital Indonesia yang berada di Gaza itu dihancurkan. Padahal di dalamnya itu banyak orang-orang sakit di dalamnya. Banyak orang-orang terluka. Kemana PBB? Hanya diam saja, tutup mulut. Karena kenapa? PBB itu patungnya Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Tapi mudah-mudahan Indonesia, Malaysia, Brunei kirim tentaranya ke Lebanon ya. Habis itu ya kan nolong tentara Lebanon yang lagi perang melawan Zionis laknatullah. Habiskan, hapuskan tuh negara Zionis dari muka bumi ini. Kalau bisa sama tentara-tentaranya itu disembelih. Astagfirullah. Bahkan yang bikin kesal, saya pernah baca salah satu komen netizen bilangnya gini, buat apa sih kita ngurusin Palestina? Lebih baik kita ngurusin negara sendiri. Indonesia masih banyak kekurangan. Mau lu, kenapa kita lebih memperhatikan Palestina? Karena mayoritas masyarakat Palestina, saya lihat berita, di sana itu orang-orangnya kekurangan air, bahkan bekalan air tidak ada, listrik pun dipadamkan. Sedangkan di Indonesia, kalian bisa minum seenak jidat kalian, listrik kalian enak ada. Sesusah-susahnya kalian tinggal di Indonesia, kalian bisa makan 3 kali sehari. Kalau di Palestina sana, orang belum tentu sehari ketemu makanan. Apalagi dulu Palestina pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Selain itu, Palestina juga negeri para nabi. Bukan hanya sekedar itu aja sih, banyak kalau diterangkan mah. Mau lu tuh yang ngomong buat apa ngurusin Palestina, lebih baik kita urus negara sendiri. Itu hatinya udah kotor, itu udah hitam itu. Wah, lalu malam-malam saya emosi kan harum. Oke teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.